Bab 1636. Wanita pengguna kultivator pedang keluargaku. Pria misterius itu berjalan tanpa ragu-ragu di tempat warrior yang. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Masalah ini bergantung padanya. Namun, jangan main-main, karena dari sikap orang misterius itu, dia bisa merasakan bahwa keluargaku pasti bukan orang biasa. Tentu saja, meskipun tidak biasa, dia harus mencobanya. Siapa orang itu? Pada saat ini, Irene Ann tiba-tiba bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia juga ingin tahu tentang identitas orang misterius ini. Pihak lain adalah master alam alami, dan statusnya dalam keluarga yang jelas tidak rendah. Namun, dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain keluar untuk membantunya pasti ada hubungannya dengan ayahnya. Keluarga yang. Warrior yang terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya. Dia sudah berada di pusaran ini sekarang, dan yang bisa dia lakukan bukanlah melarikan diri, tetapi bergegas keluar dari pusaran ini. Dan untuk bergegas keluar dari pusaran ini, hanya ada dua cara. Salah satunya adalah kematian. Sekali seseorang meninggal, 100 hilang. Ketika dia meninggal, dia keluar secara alami. Yang kedua adalah bergegas keluar dengan kekuatan, begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Untuk mati, tentu saja dia tidak akan memilih untuk mati. Jadi, menjadi lebih kuat. Terus menjadi lebih kuat. Itulah yang dia lakukan sekarang. Berdiri di sana, warrior yang melihat sekeliling, lalu memandang Irene Ann masuk pagoda Hongmeng. Setelah apa yang terjadi barusan, dia tahu bahwa banyak orang di keluarga yang menginginkannya mati, jadi dia tidak bisa sombong. Dia tidak ingin master alam alami muncul untuk membunuhnya. Irene Ann merenung sedikit, lalu mengangguk, dan kemudian, dia gemetar dan langsung memasuki pagoda Hongmeng. Setelah Irene Ann memasuki pagoda Hongmeng, warrior yang gemetar dan langsung bersembunyi. Kini, hukum kegelapan miliknya telah mencapai alam sempurna, ditambah lagi ia juga memiliki domain pedang, dan hukum ruang hampa, boleh dikatakan asalkan tidak terkunci di muka, itu adalah dunia nyata sulit bagi master alam alami untuk menemukannya. Dan tepat setelah warrior yang menghilang, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di posisi semula di hadapan warrior yang master alam alami. Dan tepat setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul, lelaki misterius yang menghilang sebelumnya muncul kembali. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang pria misterius itu, aku tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Pria misterius itu mengangguk sedikit, dan kemudian matanya jatuh ke sisi kiri dada pria tua berjubah abu-abu itu, di mana sebuah kata kecil, Wu, dibordir. Apakah kamu dari keluarga Wu? Tanya pria misterius itu. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit mengangguk, aku diperintahkan untuk melindungi gadis itu. Dia dari keluarga Wu? Tanya pria misterius itu lagi. Ya, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria misterius itu terdiam cukup lama, lalu berkata, kalian keluarga Wu juga ingin terlibat dalam pertempuran untuk calon kepala keluarga. Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit, kami tidak tertarik, hanya saja dia memiliki hubungan dekat dengan anak itu, dan keluarga Wu tidak dapat menghentikannya, jadi aku hanya bisa melindunginya secara diam-diam. Tapi sekarang, kamu menghalangiku, dengan upaya tersembunyi anak itu, aku khawatir aku tidak akan dapat menemukannya. Manusia misterius itu berkata, tidak masalah, dengan temperamennya, diperkirakan tidak akan lama sebelum gerakan besar akan dilakukan.
Pada saat itu, kamu akan tahu di mana dia berada." Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Benar juga. Selamat tinggal." Suara pria misterius itu jatuh, dan seluruh orang itu langsung menghilang di tempatnya. Pria tua berjubah abu-abu itu merenung sedikit, dan kemudian menghilang dari lapangan. Kurang dari 10 hari tersisa sebelum pertempuran untuk calon kepala keluarga, tetapi untuk warrior yang, dia hanya ingin menyelamatkan Ella. Jiwa Ella terluka parah, meskipun energi ungu mencegahnya menghilang, energi ungu tidak dapat memulihkan jiwanya. Seiring waktu, jiwanya dapat menghilang secara bertahap, karena jiwanya juga terluka banyak. Karena itu, pohon jiwa ini, dia bertekad untuk mendapatkannya. Sistem layu. Awalnya tidak disebut sistem kristal, tetapi akhirnya diubah menjadi sistem kristal karena keluargaku diubah untuk memperingati leluhur keluargaku. Karena nenek moyang dari keluargaku, maka disebut Kuyan. Sistem pemusnahan tidak besar, harus dikatakan sangat kecil. Hanya ada satu dunia besar di seluruh sistem Kusida, yaitu benua yang dirusak, dan di seluruh benua, hanya ada satu keluarga, yaitu keluargaku. Keluargaku sedikit berbeda dengan keluarga lainnya, karena mereka tidak pernah keluar untuk menjarah, tidak pernah pergi berperang, dan bahkan anak-anak keluarga mereka jarang lahir. Oleh karena itu, keluargaku sangat misterius, karena tidak ada yang tahu kekuatan yang sebenarnya dari keluargaku. Tidak diketahui, yang paling menakutkan. Di bawah kecepatan penuh warrior yang, dalam waktu kurang dari 2 hari, warrior yang tiba di sistem pemusnahan. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena sistem Sky Void tidak jauh dari sistem pemusnahan. Namun, begitu dia memasuki sistem pemusnahan, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan warrior yang diam-diam mengatakan bahwa itu buruk, dan tentu saja, segera, seorang wanita muncul di depannya. Wanita itu berusia 20-an, dengan sutra biru seperti air terjun, mencapai pinggangnya, mengenakan gaun hijau pucat panjang, di atasnya dihiasi dengan daun bambu kecil. Di tangan wanita itu, ada sebatang bambu kecil. Wanita itu melirik kemana warrior yang berada, dan berkata, "Dari mana asalmu, disitulah kamu harus kembali." Setelah beberapa saat hening, warrior yang berjalan keluar dari ruang. Dia tahu bahwa tidak mungkin mencuri. Warrior yang mengepalkan tinjunya pada wanita itu, dan berkata, "Keluarga yang, warrior yang." Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, "Ada apa?" Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku datang untuk meminta pohon jiwa." Wanita itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Dari mana kamu berasal, dari situlah kamu harus kembali." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kalau begitu mati." Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak ingin mati." Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, cahaya pedang langsung muncul di depan warrior yang. Kultivator pedang. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya ini ternyata adalah seorang kultivator pedang, dan dia juga seorang kultivator pedang yang sakti. Tidak berani ceroboh, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninjunya. Ledakan. Dengan suara ledakan, warrior yang mundur 100 kaki penuh. Namun, cahaya pedang itu tidak menghilang, tetapi bergerak ke arahnya dengan cara yang aneh. Warrior yang terdiam sesaat, dan saat berikutnya, sebuah pedang muncul di tangannya, dan kemudian pedang panjang di tangannya langsung menusuk. Tertawa.
cahaya pedang menyala, dan cahaya pedang biru segera menghilang. Di kejauhan, wanita itu sedikit mengernyit, kultivator pedang. Warrior yang tersenyum, sesama kultivator pedang, bantulah aku ingin pohon jiwa, aku tidak menginginkannya untuk apa-apa, aku bisa menukarnya dengan sesuatu, atau apa yang kamu inginkan. Kamu dapat mengatakan, aku pasti akan melakukannya. Tidak. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menyela warrior yang, pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak akan pergi. Bahkan, dia juga tahu bahwa dia agak tidak masuk akal untuk membuat masalah kali ini. Tapi tidak mungkin, kayu pengangkat jiwa itu terkait dengan hidup dan mati Ella, apalagi salah, bahkan jika itu lebih tak tahu malu, dia rela melakukannya. Wanita itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia maju selangkah. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan warrior yang. Kemudian, tongkat bambu di tangannya menusuk langsung ke warrior yang. Secepat kilat. Warrior yang tidak duduk diam dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang itu miring ke atas. Dentang. Suara keras dan bernada tinggi terdengar di lapangan, dan kemudian, warrior yang dan wanita itu mundur pada saat yang sama, dan pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memegang tongkat bambu di tangannya dan membelai warrior yang dengan ringan. Tertawa. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Di seberang wanita itu, warrior yang mengangkat pedangnya dan menebas. Ledakan. Cahaya pedang menghilang secara langsung, dan pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama, bilah bambu membawa cahaya pedang dan menikam wajahnya. Tepat ketika warrior yang hendak mengangkat pedangnya untuk memblokir, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, karena kecepatan bilah bambu tiba-tiba dipercepat, dan kekuatan di dalamnya meningkat setidaknya beberapa kali. Ledakan. Dengan suara ledakan, warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Segera setelah warrior yang berhenti, wanita itu muncul di depannya lagi, dan kemudian, sebuah jiwa pedang yang kuat langsung menenggelamkannya. Alam pengembalian jiwa, jiwa pedang Wirayuan. Jiwa pedang muncul, diikuti oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bang 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 bang. Di lapangan, satu demi satu suara ledakan terus terdengar. Saat suara ledakan ini terus terdengar, warrior yang dengan keras mundur ke belakang oleh gempa. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia dikejutkan oleh ribuan wanita itu kaki jauhnya, dan masih bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sekitar 10 napas. Ledakan. Saat cahaya pedang menyapu, warrior yang langsung terguncang ribuan meter jauhnya, dan ketika wanita itu hendak menembak lagi, tiba-tiba warrior yang di kejauhan langsung menghilang. Di tempat yang sama, saat itu warrior yang menghilang, wajah wanita itu berubah drastis, dia hendak meninggalkan tempat itu, tetapi sudah terlambat. Sebuah pedang tergeletak di belakang lehernya. Dan warrior yang berada ribuan kaki jauhnya sebelum itu, telah muncul di belakangnya di beberapa titik, dan pedang yang rendah di belakang leher wanita itu persis pedang warrior yang. Hukum kegelapan. Alasan mengapa dia menunjukkan kelemahan sebelumnya dan dipukuli oleh wanita dan mundur hanya untuk menunggu pedang ini. Warrior yang tidak membunuh wanita itu. Dia datang kali ini untuk meminta bantuan, bukan untuk membuat masalah. Segera, dia menarik pedangnya, lalu mundur 100 kaki jauhnya, dan berkata, "Dik, lihat, aku tidak punya niat buruk, aku orang baik, sungguh." Wanita itu melirik warrior yang, "Ayo,
bermain pedang denganku." Suara itu jatuh, matanya langsung terpejam. Saat berikutnya, jiwanya keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya pedang melintas. Keterampilan roh. Wajah warrior yang tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka wanita ini bisa menggunakan keterampilan roh pedang. Dia tidak berani gegabah. Jiwa pedang alam pengembalian jiwa Wira Yuan dikeluarkan dan mengangkat pedangnya dan menebas di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, warrior yang langsung terguncang sejauh 3.000 kaki. Begitu warrior yang berhenti, jiwa wanita itu bergegas dengan tongkat bambu di tangannya, dan kemudian menebasnya lagi dengan pedang. Bang! Mata warrior yang sedikit menyipit, dan seluruh orang itu langsung menghilang di tempatnya. Pedang reinkarnasi. Kali ini, dia tidak berani menahan diri, dan langsung menunjukkan pedang reinkarnasi. Ledakan. Ada suara keras di lapangan, dan kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di lapangan, dan warrior yang terguncang ribuan kaki lagi, tetapi jiwa wanita itu masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi saat berikutnya, jiwanya melintas keluar, dan kemudian seberkas cahaya pedang langsung mengenai wajah warrior yang. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melompat dan dia dengan cepat mengangkat tangannya. "Aku menyerah." Mendengar kata-kata warrior yang, jiwa wanita itu tiba-tiba berhenti pada posisi 10 kaki di depan warrior yang, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di tempat yang sama, dan pada saat yang sama, bayangan di belakang tubuh wanita itu tiba-tiba menggeliat, dan kemudian sebuah pedang meluncur di leher tubuh wanita itu. Warrior yang meletakkan pedang di leher wanita itu, lalu memandang wanita itu di kejauhan, dan berkata, "Aku hanya bercanda." Bersambung.